Shalom, sahabat-sahabat firman kehidupan yang luar biasa. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Baiklah sahabatku, sekarang kita akan memulai saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Tuhan, sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengajarkan kami tentang kasih agape, Allah yang mengajarkan kami tentang belas kasihan dan pengampunan kepada sesama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan hati yang baru bagi kami, yaitu hati yang dipenuhi kasih-Mu. Saat ini kami mau berdiam diri di hadapan-Mu untuk menerima pengajaran-Mu dengan segala kerendahan hati. Berbicaralah ya Bapa, seperti seorang Bapa kepada anak-anak yang dikasihinya, dan berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami bisa melakukan segala perintah-Mu dengan penuh ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan, setiap orang tentunya ingin sukses. Tetapi meskipun setiap orang memiliki keinginan untuk sukses, tidak semua orang bisa sukses. Menurut seorang pakar kepemimpinan yang juga seorang pastor, John Maxwell, satu-satunya kunci untuk mencapai kesuksesan adalah melalui pertumbuhan setiap harinya. Pertumbuhan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dibutuhkan usaha untuk bisa bertumbuh. Mari kita membaca sebuah kisah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Biji sesawi adalah sebuah biji yang ukurannya sangat kecil. Saat biji sesawi ini ditaburkan ke dalam tanah, ia tidak berdiam diri untuk menunggu pertumbuhannya, melainkan ia berusaha untuk bertumbuh. Pertama-tama, ia menumbuhkan akar-akar kecil untuk mendapatkan makanan dari dalam tanah. Kemudian ia mulai menumbuhkan kecambah yang menembus ke atas permukaan tanah, dan seterusnya ia bertumbuh sampai menjadi pohon yang besar. Begitu juga halnya dengan kita. Apabila kita ingin mencapai kesuksesan dalam hidup kita dalam bidang apapun, maka kita harus memutuskan untuk berusaha bertumbuh dalam bidang itu, dan pertumbuhan itu harus dilakukan setiap hari. Misalnya saja, kita memutuskan pertumbuhan kita dalam bidang keterampilan yang akan menunjang pekerjaan kita. Katakanlah belajar bahasa Inggris. Setelah kita memutuskan bahwa kita akan bertumbuh dalam penguasaan bahasa Inggris, maka kita harus belajar dengan tekun setiap harinya, menghafal kosakata, belajar grammar dan susunan tata bahasa, belajar cara pengucapan yang benar, dan lain sebagainya. Belajar keterampilan yang akan menunjang pekerjaan kita akan memperlihatkan hasilnya di saat kita mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih baik, dan pekerjaan itu menuntut penguasaan bahasa Inggris yang baik. Di saat itulah kita akan mengerti pentingnya persiapan yang telah kita lakukan sebelumnya, sehingga saat promosi tiba, kita sudah siap. Contoh lainnya adalah kita memutuskan pertumbuhan kita dalam bidang rohani. Katakanlah dalam pembacaan kitab suci. Apabila kita melakukannya setiap hari secara terus-menerus, maka dalam jangka waktu yang lama hasilnya akan terlihat. Setiap ayat firman Tuhan yang kita baca
akan menguatkan kita di saat-saat kita sedang mengalami pergumulan dan akan memberikan kita damai sejahtera, iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dalam bidang apapun kita ingin bertumbuh, kita harus disiplin dan tekun untuk setiap hari melakukan hal-hal yang diperlukan untuk pertumbuhan itu. Pertumbuhan akan membuat kita memiliki hari depan yang lebih baik. Sahabat Firman Kehidupan, melalui renungan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat yang menerangi kita mengenai bidang-bidang apa dalam kehidupan kita yang perlu pertumbuhan agar mendukung kita untuk mencapai kesuksesan kita di masa depan, baik itu dalam bidang sekuler maupun rohani. Nah, sahabat firman kehidupan, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua dikuatkan dan diberkati melalui setiap benih firman Tuhan yang kita terima di dalam hati kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap kesempatan kami bisa mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kami terus bertumbuh di dalam Engkau dan pasti menghasilkan buah-buah yang banyak di dalam setiap bidang kehidupan kami. Ajarilah kami ya Bapa, agar kami memiliki ketekunan untuk menyelesaikan setiap hal yang kami mulai. Kami serahkan seluruh rencana dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengundang campur tangan-Mu yang akan menuntun kami ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami percaya di dalam tangan-Mu kami akan memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.